Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Takmir Masjid Al-Muttaqin Sumberagung Moyudan, yaitu Ibu Sri Florenti, yang tentu menjadi pintu masuk saya untuk bisa berada di majelis ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Florenti yang sudah mengizinkan saya untuk berada di sini. Yang saya hormati seluruh panitia yang tentu sudah berusaha keras menyukseskan acara hari ini. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu jamaah Masjid Muttaqin Sumberagung Moyudan. Semoga kita berada di sini sebagai satu langkah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tentu mari kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan maupun halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua kalinya, salawat berbingkis salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mencintai dan menghidupkan sunnahnya. Mohon izin dulu nggih Pak Bu berdirinya saya di sini. Ingin menyampaikan sedikit materi. Nama saya Hikmah Syifa Fuadah. Saya dari Gamping, Pak, Bu, dan kebetulan ada tugas public speaking sehingga saya berada di sini untuk melaksanakan tugas saya. Semoga di lain waktu bisa di sini lagi, tetapi dalam rangka yang berbeda. Sudah siap ngaji ya, Pak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Yang saya bacakan tadi merupakan salah satu ayat dari surat yang ketika membacanya tidak perlu melafadzkan basmalah. Dari ciri-ciri tersebut kira-kira surat napa nggih Pak Bu? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat yang ketika membacanya tidak perlu membaca basmalah karena salah satu alasannya isi dari surat ini merupakan ancaman untuk orang-orang kafir. Sedangkan lafadz basmalah adalah berisi tentang kasih sayang Allah, sehingga tidak pantas ketika kalimat-kalimat yang berisi kasih sayang, Rahman dan Rahim Allah disandingkan dengan kalimat ancaman seperti itu. Tetapi kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai ini. Ayat yang tadi merupakan surat At-Taubah ayat ke-18 yang mana artinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari kemudian atau hari akhir serta tetap melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Dari ayat tersebut, kita akan mengangkat tema mengenai memakmurkan masjid. Nah, apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, Pak, Bu? Mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa memakmurkan masjid merupakan sebuah upaya atau usaha dengan cara merawat bangunan masjid, seperti mungkin membersihkan masjid, membenahi pagar masjid, mengecat mungkin jika ada tembok yang sudah mengelupas, atau mungkin intinya yang berkaitan dengan sarana prasarana masjid. Mungkin ada juga yang beranggapan bahwa masjid yang makmur merupakan masjid yang ramai. Tidak salah sebenarnya nggih Pak Bu, tetapi hanya kurang tepat. Jika hanya urusan ramai, maka tempat-tempat maksiat juga ramai, pasar pun juga ramai. Maka dari itu, masjid yang makmur yang sebenarnya adalah ketika seluruh fungsi masjid bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan oleh masyarakat sekitar untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nah, dari sini saya akan memaparkan 3 fungsi pokok masjid. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ubudiyah. Apa Pak, Bu? Fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah ini berkaitan dengan peribadatan atau ibadah. Maka untuk memaksimalkan fungsi ini, kita hendaknya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalam sehari ini kita sholat berapa rakaat Pak, Bu? 17 rakaat. Berapa waktu? Pak, Bu? 5 waktu. Nah, di antara 5 waktu ini, di antara 17 rakaat ini, kita tidak pernah tahu, kita mboten ngertos mana rakaat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana sholat kita yang baik, mana sholat kita yang paling lengkap, paling bagus. Kita nggak tahu. Nah, cara kita untuk membaguskan sholat, untuk menaikkan, untuk memperbaiki kualitas sholat, salah satunya adalah dengan sholat berjamaah di masjid. Dengan sholat berjamaah kita mendapatkan keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dengan sholat berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan doa para malaikat. Seperti itu. Jadi sholat berjamaah di masjid ini bukan hanya sekedar tugas orang-orang yang rumahnya dekat masjid, karena semakin banyak langkah ke masjid maka itu semakin baik. Bukan juga tugas seorang takmir saja, karena seluruh masyarakat harus bahu-membahu dalam mengoptimalkan fungsi dari masjid. Terlebih fungsi yang paling utama yaitu untuk beribadah. Mungkin ada yang berpendapat, loh, kalau perempuan kan dianjurkan sholat di rumah. Iya, memang benar. Ada sebuah hadis yang menyuruh seorang wanita atau perempuan untuk alangkah baiknya sholat di rumah. Semakin ke dalam rumah semakin baik. Tapi kita perlu melihat hadis ini kapan munculnya. Hadis ini muncul pada awal-awal masa pembangunan masjid di Madinah, yaitu dibangunnya Masjid Quba, masjid pertama di Madinah. Awal-awal pembangunan masjid, kondisi Madinah itu masih belum aman, masih belum stabil. Apalagi di Madinah bentuknya padang pasir.
Kemudian kalau keadaannya malam hari, lebih ngeri lagi. Udah padang pasir, gelap, bentuknya mungkin kebun-kebun, rumput. Siapa coba yang gak takut? Perempuan mana yang gak takut? Maka dari itu Nabi bersabda bahwa perempuan alangkah baiknya sholat di rumah. Ditakutkan nanti ketika berada di perjalanan menuju masjid, ada bandit, ada rampok, ada preman, atau ada begal. Tapi yang dibegal bukan motor, tapi unta berekor. Seperti itu. Kemudian setelah sudah aman, sudah stabil, Nabi bersabda lagi bahwa para perempuan atau para wanita dibolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, sholatnya perempuan di masjid ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, bila seorang perempuan atau wanita memiliki pekerjaan yang lebih penting, yang lebih darurat, maka perempuan atau wanita tersebut hendaknya jangan sholat di masjid. Contohnya ketika seorang perempuan mengandung dan mungkin sudah kesusahan untuk berjalan, atau mungkin perempuan tersebut sudah memiliki bayi kecil yang butuh perhatian lebih, maka hendaknya jangan memaksakan diri untuk sholat di masjid kemudian sedang dalam keadaan membawa bayi sambil menimang-nimang, terus nanti diletakkan di samping dia sholat, takutnya nanti dia rewel, terus mengganggu jamaah yang lain. Kemudian yang kedua, ketika suasana atau keadaan memang aman. Contohnya ketika jalan menuju masjid, ya memang terang benderang, tidak ada hewan buas, tidak ada mungkin sedang konflik dengan desa lain atau dengan daerah lain. Benar-benar aman untuk wanita itu berjalan menuju masjid. Kemudian yang ketiga, memang ada shaf untuk perempuan. Kapan sih masjid itu kekurangan shaf untuk perempuan? Ketika sholat Jumat. Karena rata-rata, apalagi di Indonesia, mayoritas yang melaksanakan sholat Jumat merupakan laki-laki. Mungkin di beberapa masjid ada yang menyediakan shaf khusus untuk perempuan, tapi berdasarkan apa yang saya lihat, rata-rata jika Jumatan maka yang datang adalah laki-laki, seperti itu. Atau jika ada masjid yang itu merupakan lingkup sebuah pesantren putra, maka hendaknya seorang perempuan juga jangan sholat jamaah di situ, kecuali jika masjid tersebut memang masjid yang umum. Nah, dibalik dari sholat berjamaah di masjid, ada banyak sekali bonus yang sebenarnya kita dapatkan. Senang boten sih Pak, Bu, ketika mendengar kata bonus? Senang banget nggih tentunya. Jika misalnya ibu-ibu beli panci terus bonus wajan, senang banget kan Pak, Bu? Senang, tapi sayangnya boten nonton. Atau ketika bapak-bapak, kalau bapak-bapak sukanya apa nggih Pak? Pancing. Ketika membeli air pancing misalnya, terus bonus ikannya, malah nggak perlu mancing. Seneng kan Pak mestinya. Nah, kita juga mesti seneng dong ketika kita mendapatkan bonus-bonus di balik sholat berjamaah di masjid. Bonus yang pertama, ketika kita memutuskan untuk sholat berjamaah di masjid, maka tentu kita akan keluar dari rumah. Keluar dari rumah, kita ada doanya. Gimana doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian menuju masjid. Menuju masjid juga ada doanya sendiri. Gimana Bu doa menuju masjid? Gimana Pak? Bu?
doa menuju masjid. Ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Untuk Imam Muslim nomor hadisnya 1835 dan di dalam riwayat hadis Imam Bukhari nomor hadisnya 6316. Doanya seperti ini. Sebentar. Dan doanya diambil dari ini, panduan doa harian beserta adab-adabnya yang disusun oleh Ahmad Mirza Ahmad Yusuf Masruri. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura, yang artinya, ya Allah, jadikanlah di hatiku ada cahaya, di lisanku ada cahaya, di pendengaranku ada cahaya, di penglihatanku ada cahaya, di belakangku ada cahaya, di depanku ada cahaya. Ya Allah, jadikanlah di atasku ada cahaya dan di bawahku ada cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Seperti itu. Kemudian setelah menuju masjid, tentu kita akan masuk masjid. Masuk masjid juga ada doanya. Doa yang masyhur itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan saya di sini akan menambahkan doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian keluar masjid, doa yang masyhurnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tambahannya sama, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Seperti itu. Doa-doa tadi, khususnya doa yang menuju masjid, masuk masjid dan keluar masjid, hanya bisa kita lafadzkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah, maka tidak ada kesempatan untuk melafadzkan doa tadi. Bonusnya di situ, Pak Bu. Kemudian bonus-bonus yang lain, insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah memfungsikan masjid secara optimal untuk beribadah, maka fungsi masjid yang selanjutnya adalah fungsi tarbiyah yang berkaitan dengan pendidikan, belajar, dan mengajar. Yang bisa kita laksanakan untuk mengoptimalkan fungsi tarbiyah ini sangat banyak, Pak Bu. Dan salah satunya sedang kita laksanakan, yaitu dengan kajian seperti ini. Melaksanakan kajian umum yang bisa dihadiri oleh siapa saja merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan fungsi masjid yang fungsi tarbiyah. Selain dari melaksanakan kajian yang umum, kajian yang bisa dihadiri siapa saja, bisa juga ditambahkan yang khusus. Contohnya yang khusus ibu-ibu, mungkin nanti bisa ditambahkan
tahsin Al-Quran khusus ibu-ibu. Untuk yang bapak-bapak bisa ditambahkan tahsin Al-Quran khusus untuk bapak-bapak. Apa itu tahsin, Pak, Bu? Tahsin itu berasal dari bahasa Arab yang artinya membaguskan, memperbaiki, atau pokoknya artinya membaguskan. Dalam hal ini membaguskan atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Nanti di dalam tahsin ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa belajar tentang tajwid, hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, atau gharaibul Quran, mengenai huruf-huruf asing yang di dalam Al-Quran. Untuk tajwid mungkin sudah banyak yang belajar ikhfa, iqlab, idhar, dan lain sebagainya. Lalu untuk gharaibul Quran seperti bagaimana huruf ana, huruf anaba, afain, malaihi, malaihim, qawariro, qawarir, salasil, kemudian ada tashil, imalah, dan lain sebagainya. Bagaimana mempraktekkan itu di dalam Al-Quran. Kemudian bisa juga nanti belajar makhrijul huruf, bagaimana melafadzkan huruf ba yang benar, huruf sya yang benar, huruf sa yang benar, atau huruf za yang benar, seperti itu. Kemudian untuk khusus remaja bisa juga diberikan materi untuk perempuan, ya bisa dengan fikih wanita, kemudian tentang pendidikan karakter, lalu tentang keputrian atau kewanitaan. Kemudian untuk yang laki-laki bisa dengan pelatihan khutbah, misalnya bagaimana menyusun teks ceramah atau teks khutbah yang benar, bagaimana cara menyapa audiens ketika ceramah, tentang public speaking, begitu. Atau nanti bisa dengan setoran juz amma, supaya ketika menjadi imam atau ketika ditugaskan di mana untuk menjadi imam bisa lebih baik. Kemudian untuk anak-anak, ya tentu udah banyak sekali masjid-masjid yang sudah mengupayakan untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak di masjid, yaitu dengan TPA atau TPQ. Di sini sudah ada nggih, Pak, Bu? Masya Allah. Mungkin pengajarannya bisa nanti dimodifikasi dengan banyaknya permainan-permainan yang diberi nilai-nilai islami, dengan kuis-kuis tentang hadis misalnya, atau tentang Al-Quran. Kemudian diberikan games yang menarik dan memberikan edukasi, seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi ijtimaiyah, atau yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, sosial kemasyarakatan. Fungsi ini paling umum bisa dirasakan oleh masyarakat ketika hari raya besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha yaitu ketika masyarakat sekitar yang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, mendapatkan haknya, entah itu mendapatkan beras atau mendapatkan uang. Kemudian ketika hari Idul Adha, masyarakat sekitar mendapatkan daging kurban. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi seperti ada peringatan suatu acara, tapi biasanya yang diperingati itu hanya Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Bisa ditambahkan yaitu ketika Hari Ibu misalnya, ada pengajian yang membahas mengenai peran ibu, kemudian bagaimana berbakti kepada ibu, urgensi dari berbakti kepada seorang ibu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika Hari Pahlawan misalnya, bisa
angkat tema untuk kajian mengenai pentingnya menghormati pahlawan, kewajiban kita untuk bela negara, dan semacamnya. Kemudian ketika hari kemerdekaan, nanti bisa diceritakan tokoh-tokoh Islam yang ikut berjuang dalam kemerdekaan, supaya anak-anak muda banyak mengenal pahlawan-pahlawan, khususnya pahlawan Islam, begitu. Nah, sedikit terloncat nih Pak Bu, yang untuk kajian tadi bisa juga kita membuat jadwal. Semisal minggu pertama kajian mengenai Al-Quran dan hadis, minggu kedua tentang akidah akhlak, minggu ketiga mengenai fikih atau ibadah, minggu keempat tentang sejarah, seperti itu. Temanya juga bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Fungsi ijtimaiyah ini kalau yang paling ramai di media sosial, yang ramai sebagai perbincangan, ini Masjid Nurul Asri ya, atau masjid apa ya itu yang memborong sayur dari para petani. Nah, ini kan sangat menjadi solusi kepada para petani atau kepada para penjual sayur yang sedang kesulitan untuk memasarkan sayur mereka, mungkin karena hujan misalnya. Dibeli bertonton waktu itu, kemudian dibagikan untuk jamaahnya. Ini kan sebuah upaya yang memiliki dua manfaat sekaligus, bermanfaat untuk petani dan bermanfaat untuk para jamaah yang mendapatkan sayur, begitu. Jadi Pak Bu, untuk memakmurkan masjid, fungsi-fungsi tadi harus diupayakan secara maksimal dan optimal untuk masyarakat sekitar, masyarakat luas, ya syukur-syukur sakit di tingkat negara. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk memfungsikan semua fungsi tadi? Seluruh masyarakat, tidak hanya takmir saja, tidak hanya bapak-bapak saja, tidak hanya ibu-ibu saja, tetapi seluruh elemen masyarakat, dari orang tua, remaja, anak-anak, memiliki potensi yang sama untuk memakmurkan masjid. Jadi mari Pak Bu, hendaknya kita saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam rangka memakmurkan masjid sebagai bentuk pengamalan kita terhadap At-Taubah ayat 18. Yang saya sampaikan tentu banyak kurangnya, karena saya juga masih banyak belajar dan insya Allah akan selalu memperbaiki diri. Jika banyak yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.